Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast Duduk Bareng. Perkenalkan, saya Lutfiah Nurrahmi yang pada pagi hari ini akan membawakan acara podcast Duduk Bareng bersama-sama. Pada saat ini bulan Ramadan sebentar lagi datang. Ramadan yang biasanya kita lihat adalah kajian yang sudah rapi, video yang sudah jadi, dan pesan yang sudah tersampaikan. Tapi hari ini kita ingin membuka sedikit layar melihat perjalanan kecil di balik lahirnya serial Ramadan Hidup Bukan Main-Main. Karena ternyata dakwah itu tidak selalu dimulai dari kesiapan, tapi dari keberanian dan niatan untuk bisa melangkah. Untuk itu kita akan mengupas bareng dengan dua narasumber kita yang hebat, bunda-bunda solihah di sini. Yang pertama ada Ustadzah Raudatul Jannah atau yang sering disebut dengan Ustadzah Hida. Beliau sebagai Ketua Korps Mubalighot PCA Bantul, ya. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk narasumber yang kedua kita yang tidak kalah hebatnya dan juga solihah sekali ini, bunda kita tercinta, yaitu Bunda Dr. Andes Siti Khotijah sebagai anggota Korps Mubalighot PCA Bantul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bunda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat podcast duduk bareng, kita akan mulai untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dari Ustadzah Nida terlebih dahulu ya, tentu saja di sini sebagai tim kreatif di sini. Baik Us, sedikit ya. Banyak orang ya menunda berdakwah karena mereka itu alasannya itu belum siap ya. Tapi perjalanan persiapan serial Ramadan dengan 30 video. Wow, gak main-main loh ini Us, 30 video ya. Berarti setiap harinya harus take video. Iya, betul. Oh my god, ya Allah, luar biasa ya. Video short ini justru dimulai dari yang sangat sederhana sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja bagaimana kok punya ide awal mulanya itu bagaimana Us? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Jadi memang menarik sekali ya ini. Ide untuk membuat video 30 hari ini benar-benar datang dengan begitu saja gitu ceritanya ya. Jadi memang dari Majelis Tabligh dan Ketarjihan itu ya, khususnya dari Korps Mubalighot memang punya keinginan untuk membuat sesuatu yang beda di Ramadan ini. Jadi pada saat itu kita lagi mikir nih, kira-kira mau bikin apa ya. Kemudian saya ya di rumah tetap cari inspirasi gitu ya. Akhirnya gimana ya kalau misalnya kita tuh bikin video singkat atau short dan itu ditampilkan setiap harinya gitu loh. Dan saya terus berpikiran kalau misalnya cuma satu orang aja kok kayaknya kurang sip ya. Saya tadinya tuh minta untuk masing-masing orang ngirim video sendiri-sendiri. Tapi saya mikir kayaknya kalau harus seperti itu kok kayak kurang nanti kan istilahnya resolusi video atau hasilnya juga berbeda-beda gitu ya. Akhirnya saya ungkapkan untuk yuk kita bikin bareng, kita gunakan kantor kita tag video untuk program 30 hari Ramadan itu dengan membuat short yang nantinya kita unggah setiap harinya gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman semuanya menyambut dengan penuh antusias. Dan ya begitulah akhirnya bisa selesai gitu loh. Alhamdulillahnya seperti itu. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Yang satu ini memang tidak pernah bisa berhenti pemirsa ya. Selalu kreatif, selalu ada jadinya ya, Masya Allah. Ya, kemudian Us, apakah benar sebagian besar proses editing nanti justru dilakukan hanya lewat handphone? Ya Allah. Masya Allah. Handphone loh Us ya. Iya benar, alhamdulillah. Jadi itu, masya Allah itu kita cuman menggunakan
satu handphone untuk semuanya itu 30 hari itu. Aduh. Jadi produksinya itu ya cuma dengan pakai handphone, ngeditnya ya pakai handphone gitu loh. Jadi berjuangnya itu adalah ketika berurusan dengan tulisan kecil-kecil. Baik. Seperti itu. Harus pakai zoom. Nah, gitu ya. apalagi kita tua ya. Baik, ini saya kalau merasakan jadi handphonenya, saya udah lelah duluan Gitu ya, udah menyerah duluan kayaknya. Iya. Oke, satu lagi Us. Nih, apa yang membuat Ustadzah Nida itu ya tetap jalan ya, meski secara teknis jauh dari kata ideal itu Us. Apalagi dengan handphone, yang handphonenya ya kita nggak tahu ya handphone udah mereka jadul, udah jadul. Udah jadul banget itu. Mana pakai hang-hang lagi. Itu tuh. Iya, jadi kalau saya pribadi itu ya pada saat pelaksanaan produksi kemudian ngarahin teman-teman itu semua tuh yang membuat saya tetap terus bergerak adalah semangat teman-teman itu sendiri gitu. Jadi saya merasa punya suatu apa ya, kayak punya amunisi tersendiri ketika melihat teman-teman itu semangat dan mampu, mereka merasakan pengalaman baru gitu loh. Pengalaman bahwa ternyata aku tuh bisa ngomong di depan kamera, bahwa ternyata dakwah itu bisa kayak gini juga toh, gitu loh. Jadi ketika melihat mereka itu semangat, maka saya pun juga jadi akhirnya lebih semangat lagi. Saya ingin membuktikan bahwa ayolah, ini saya yang ngajukan ide gitu. Jadi saya harus yang lebih siap daripada yang diajak gitu, ceritanya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah semua pertolongan Allah ya, semuanya pertolongan Allah, dan saya percaya Allah sedang memberikan pelajaran pada kita semua bahwa mulai aja dulu gitu loh, nggak harus tunggu sempurna gitu kan, nggak harus tunggu, oh kadang orang tuh mau berbuat sesuatu tuh nunggu, saya belum punya ini, saya belum punya itu, alat saya belum lengkap kayak gitu kan. Betul. Tapi di sini kami dari Korps Mubalighat PCA Bantul ingin menyampaikan bahwa dakwah itu mulai aja dulu lah. Ada niat langsung action, nanti Allah yang akan sempurnakan. Cuman kayak gitu aja. Masya Allah, sekali ya. Sangat menginspirasi ya pemirsa ya, sahabat podcast semuanya. Ya, Ustadzah Nida itu selalu memberikan suatu ide kreatif dan yang selalu menginspirasi, terutama saya. Masya Allah. Wah, ini jadi curhat nih ya. Jadi curhat. Oke, nanti nggak kepanjangan ya. Kita sesi curhat nanti ada lagi. Boleh. Kita akan beralih kepada Ustadz kita atau Bunda kita yang luar biasa ini, yaitu Bunda Dr. Andes. Dr. Anda, maaf. Dr. Anda Siti Khotijah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Cie Bunda, ini sedikit ya. Ini nadanya jadi terus agak turun gitu ya. Menyesuaikan begitu. Bunda, pada saat pertama diminta tampil di depan kamera, apakah Bunda merasakan langsung percaya diri atau justru banyak keraguan Bunda? Monggo Bunda. Iya. Karena yang namanya dakwah digital dengan kamera itu pengalaman baru. Ketika yang namanya pengalaman baru, kita harus banyak belajar. Nah, disitulah kita harus mampu langkah kecil untuk membawa menjadi langkah yang besar. Kita harus satu, percaya diri. Kemudian kita membangun body mental. Mental kita bangun, kita harus istiqomah. Nah, ketika istiqomah kita fokus. Mungkin ketika kita dakwah di lingkungan yang tanpa kamera, tanpa digital, itu bisa kadang ketika bicara tuh melebar-lebar betul. Ketika kita ke fokus, kita itu ada durasi. Ketika di dakwah digital gitu ya. Durasi waktu sehingga kita fokus terhadap materi, tidak kemana-mana. Sehingga materi kita betul-betul supaya para pendengar semua itu paham materi apa yang Bunda sampaikan. Karena apa? Di sini kita membawa misi besar. Jadi langkah kecil yang akan membuat langkah besar itu harus istiqomah. Ketika istiqomah, langkah kecil itu dikuatkan dengan membangun mental, spiritual, karena ini misi yang besar yang akan kita bawa, maka kita
PD-nya agak gede. Jadi walaupun grogi tetap gas terus gitu ya. Grogi kita hilangkan, anggap semua itu semua. Waduh. Sehingga kita yang di sini yang paling besar gitu ya Bunda. Juang Oke, gitu ya. ya. Sehingga itu yang membuat PD kita. Iya, Gitu. oke, keren sekali ya Bunda. PD itu harus ya Bunda. Apalagi kalau kita di depan kamera seperti ini kita harus PDOD. Percaya diri overdosis. Seperti itu Bunda. Baik Bunda, luar biasa. Lagi Bunda, apa yang paling menenangkan dari pendampingan Ustadzah Nida selama proses rekaman ini Bunda? Yang menenangkan. Ya, beliaunya itu kadang ceriwisnya membangun. Betul. Ketika kita ini salah, ganti cut. Justru disitulah kita dibuat mental kita. Oh iya. Kita merasa Sadar gitu ya, salah salah di situ ya. Dan justru kesalahan kita tahu, kita akan berarti langkah sedikit yang akan membuat sempurna. Ternyata ada kesalahan dikit karena mungkin lingkungan kita tidak ada suara. Kemudian masih sederhana, alatnya pakai HP jadul. Sehingga kita harus kita harus menyesuaikan diri. Cepat begitu ketika kita rekaman, baru rekaman 1 menit, suara masuk. Iya, Ada pintu betul. terbuka. Gedebrak meja mau jatuh. Dan itu It's okay Bun. Itu adalah backsound yang keren. Oke Bunda. Terus ini Bunda, kapan panjenengan itu ya merasa, ternyata tuh saya bisa berdakwah lewat media digital juga gitu. Kapan Bunda merasakan hal seperti itu? setelah ada pelatihan ini, maka mental terbentuk. Ketika mental terbentuk, karena kita membawa misi yang besar, aku harus bisa. Oke. Ketika orang mengatakan aku harus bisa, maka terbangunlah mental kita, jiwa kita, terus kita try and error. Yes, Try terus belajar trial and error ya Bunda. sampai Oke, sempurna. Oke, keren Jadi sekali ya. betul-betul membangun mental, Mhm. kemudian kita yakin bahwa kita itu sebagai mubalighah harus menyampaikan ke yang ramai, karena dunia sekarang yaitu dunia digital, kita tidak boleh ketinggalan. Betul sekali ya. Itu kita harus menyesuaikan. Iya, Maka betul. harus dengan belajar dan mental. Belajar dan mental ya Bunda. Kita belajar untuk membangun mental kita untuk bisa berbicara di depan kamera ya kan Bunda. Kemudian sudah harus bisa menyesuaikan diri juga dan dengan nama zaman dan juga tadi kat gitu ya Bunda. Itu belum mata yang lihat kiri kan. Ayo fokus. Lihatnya sini ya. Iya, gitu. lihatnya sini. Lupa lihat kamera seperti itu ya. Oke, Bunda, luar biasa sekali itu ya, pengalaman yang sangat luar biasa ya Bunda ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Pemirsa, kita kembali kepada Ustadzah Nida ya. Ini tim kreatif kita di sini ya. Oke, Us, lanjut ya Us ya. Boleh. Us lebih memilih memberi ruang kepada ibu-ibu lain untuk tampil. Ya. Ini apa Us? Harapan yang Ustadzah taruh di situ ketika mereka itu yang justru berada di depan layar gitu. Iya, jadi gini ya, program 30 hari Ramadan itu kan diisi dengan video-video yang disampaikan oleh para mubalighot yang ada di Korps Mubalighot ya. Dan kami punya 7 orang mubalighot yang tampil gitu. Kenapa kok saya lebih memilih di belakang layar? Karena kebetulan dan memang qadarullohnya seperti itu ya, yang paham kamera, yang paham ini saya gitu ya. Jadi supaya istilahnya ngurang-ngurangi beban gitu ya. Ngurang-ngurangi beban gitu. Jadi biarlah saya yang di belakang, saya yang ngurusin kameranya, nah yang lainnya yang tampil. Selain itu juga gini,
saya kepengen memberikan ruang kepada rekan-rekan mubalighot yang mungkin dalam hal ini belum memiliki panggung dakwah di dunia offline gitu. Jadi ketika kami kami kan ceritanya punya mubalighot muda nih, yang mereka punya semangat dakwah tapi belum punya panggung gitu loh. Maka kami ciptakan panggung digital untuk mereka. Nah, didampingi oleh para senior gitu loh, pendakwa senior, biar apa? Mereka bisa langsung melihat cara belajar. Dan dari sini tuh yang saya ingin tampilkan tuh apa? Semangatnya para senior itu tadi, walaupun usia sudah tidak muda ya, bahkan yang paling tua itu sekitar 70-an tahun. Beliau tetap tampil dan belajar ya tadi seperti tadi ya, grogi ditambah dengan mata yang harus lirik kanan kiri, harus hafal tes gitu ya. Belum suara gomblang. Iya, belum lagi suara-suara yang lainnya, dan itu harus diulang-ulang terus, tapi mereka tetap semangat. Dan disitulah semangat para senior ini atau pendakwah yang sudah lebih senior ini yang ingin saya transfer kepada yang muda-muda, sehingga yang muda ini gini, wah yang sudah senior aja gitu ya masih tetap semangat gitu, kenapa kita yang masih muda enggak gitu loh. Jadi dalam hal ini yang pasti, kenapa saya di belakang layar, saya ingin memberikan ruang yang lebih besar lagi kepada teman-teman yang lain. Dan ketika melihat mereka bersemangat, disitulah semangat saya yang lebih kuat lagi akan terus menyala gitu. Masya Allah, itulah ceritanya. Power of semangat gitu ya. Dan sepertinya saya agak tersentil ini usia. Gimana tuh? Oke lah, nanti kita curhat yang lain. Oke, gitu ya. Durasi. Durasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Usmi ya. Banyak yang merasa belum pantas berdakwah nih, kayak saya ini. Oh gitu. Gitu. Oh ini bagian dari contoh tadi kayaknya. Kemudian bagaimana Ustadzah ini bisa membantu mereka melewati masa-masa itu? Kepo ini saya. Kalau saya pribadi gini ya, ketika berhadapan dengan teman-teman yang mungkin tidak percaya diri untuk saya belum terbiasa bicara, saya katakan pada mereka, justru di Korps Mubalighot ini wadah untuk kita berlatih gitu loh. Jadi kalau saya itu memang selalu memegang prinsip untuk teruslah belajar gitu loh. Ketika kamu belum bisa, ketika kamu belum tahu, justru itulah saatnya kamu harus belajar. Jadi ini dari ayat yang inna ma'al usri yusra ya. Jadi ketika kita merasa kita nggak tahu, ya justru itulah Allah kasih kesempatan kamu belajar gitu loh, supaya kamu bisa. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa saya belum mampu untuk berdakwah gitu ya, tanamkan aja, mulai aja dulu. Bahkan saya sering bilang 1 ayat aja dulu gitu loh. 1 ayat yang kamu sampaikan itu, kamu nggak pernah tahu siapa yang mendapatkan hidayah karena 1 ayat itu. Maka mulai aja dulu gitu loh. Nggak usah tunggu sempurna gitu Ya, ceritanya. oke, kalau aku jangan tunggu lama-lama gitu ya. Enggak sih. Gitu ya Us ya. Oke, Us, dalam proses ini Us, apa yang justru paling menguatkan hati Ustadzah Nida sendiri? Kalau itu yang pasti ya itu tadi ya, semangat teman-teman. Iya. Ketika mereka merasa mendapatkan peluang, mendapatkan sarana untuk belajar, maka itu tadi saya harus lebih semangat gitu. Dan itu yang menguatkan saya terus gitu loh. Saya cuma khawatir bukan khawatir apa ya, tapi saya tidak mau menjadi manusia yang menjadi penyebab orang lain lemah semangatnya gitu. Jadi kalau bisa mereka semangat, saya harus lebih semangat lagi. Dalam hal ini juga berhubung saya sebagai ketua di Korps Mubalighot, maka menjadi ketua itu amanah. Amanah bagaimana saya bisa membawa rekan-rekan saya untuk bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan mereka. Kuncinya mulai aja dulu. Pokoknya mulai aja dulu ya. Kita belajar di situ ya. Tadi kan lama-lama, nanti lama-lama gitu ya. Pokoknya itu. Seperti kata Bu Khotijah tadi ya, bahwa istilahnya dakwah aja dulu gitu loh. Dakwah aja dulu, sekecil apapun tuh Allah lihat kok prosesnya gitu kan. Jadi seperti itu. Jangan tunggu lama-lama. Iya. Jadi ikutan ya. Oke, Us. Kemudian Ustadzah ini sering ya menyebut mental semut Nabi Ibrahim gitu ya. Saya katakan ya. Betul. Apa makna dari konsep dakwah hari ini, Us?
Saya terinspirasi dari kisah semutnya Nabi Ibrahim ya. Bagaimana semut ini membawa hanya satu butir air gitu. Untuk apa? Untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Ketika dia diejek oleh cecah, wah segitu gimana bisa bisa memadamkan api? Kata-kata dia adalah yang penting saya bisa menunjukkan di hadapan Allah di mana saya berdiri gitu loh. Maka saya pun selalu menyatakan bahwa istilahnya gini ya, kita tidak berharap bahwa video ini nantinya mungkin terus orang katakan oh cuman kayak gitu aja gitu kan, videonya Allah amatir banget gitu ya. Kalau saya katakan yang penting kita udah berusaha gitu loh. Nanti hasilnya kan Allah yang lihat gitu ya. Allah melihat proses kita. Untuk masalah hasil serahkan pada Allah gitu loh. Jadi memang harus punya mental semut Ibrahim ini tadi. Sekecil apapun itu di mata Allah ada artinya gitu loh. Apalagi untuk masalah kebaikan ada artinya, ada balasannya, berlipat ganda lagi. Kenapa nggak mau gitu kan? Termasuk nanti nge-share video ini ya, nge-like video ini, komen video ini, termasuk dengan mental semut Ibrahim tadi gitu loh ceritanya. Jangan lupa ya, jangan lupa ya. Oke Us, keren sekali ya. Alhamdulillah. Ya, kemudian Us, ketika usaha terasa kecil ya dan mungkin tidak terlihat tadi ya Us ya. Bagaimana Ustadzah Nida itu menjaga keyakinan bahwa Allah itu tetap menilainya? Iya, alhamdulillah sebagai seorang muslim memang sudah punya keyakinan itu ya, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya. Itu yang menguatkan. Yakin ya, betul. Ibaratnya ya itu tadi, apalagi untuk masalah dakwah ya. Terkadang orang tuh lemah hatinya karena apa? Merasa dia dakwah tapi nggak didengar gitu loh. Merasa dia udah bikin video dakwah tapi nggak dilihat orang gitu kan? Nggak di-like lor lah. Nggak di-like lagi. Jangankan nge-share, like aja enggak gitu kan? Bisa ya. Padahal apa ruginya kan gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi yang menguatkan adalah yang penting saya sudah berbuat. Minimal di hadapan Allah nanti saya bisa menjawab, ya Allah saya sudah melakukannya. Saya sudah berusaha untuk berdakwah ya Allah dengan kemampuan saya gitu loh. Jadi ketika nanti di hadapan Allah kita punya jawabannya. Jangan sampai ketika di hadapan Allah apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu bikin untuk dakwah. Kita bingung nyari jawaban gitu kan. Minimal nanti kan saya bisa bilang, ya Allah saya udah bikin podcast nih gitu kan. Harus browsing dulu jawabannya gitu ya. Aduh, tolong dong jawabannya gitu. Nggak mungkin. Sayangnya nggak bisa. Nggak bisa. Di hadapan Allah besok nggak bisa minta tolong. Tolong membuatin jawaban gitu kan. Iya. Jadi seperti itu. Baik, yakin ya. Yakin, percaya aja deh. Keyakinan, kemudian semangat dari teman-teman dan juga kita ambil hikmah dari semut Nabi Ibrahim tadi ya. Betul. Oke, Os. Nah ini Os, apakah justru keterbatasan yang tadi Ustadzah sebutkan itu membuat Ustadzah itu jauh lebih bergantung pada Allah? Tentu saja iya ya. Jadi ketika kita terbatas kan itu kadang hati itu gini, ya Allah hang gitu ya. Ya Allah tulisannya kehapus. Ya Allah ini gimana ini gitu ya. Disitulah kita tuh terus gini, ya Allah tolong aku. Itu ya Allah tolong aku deh. Saya udah berusaha ini ya Allah tolong dong. Tahu nggak satu rahasia yang sangat membuat hati saya itu merasa sangat terharu sekali. Apa itu? Saya menyelesaikan video edit itu ya. Jadi setelah selesai proses rekaman itu kami lakukan 2 kali ya, 2 kali karena memang ada teman yang belum bisa gabung, akhirnya kami ulang lagi hari berikutnya gitu ya. Kemudian itu proses syuting 2 hari, kemudian saya proses editnya 1 hari. Untuk 30 itu dan insya Allah sudah siap unggah. Jadi kita udah unggah terjadwal gitu ya. Insya Allah nanti Ramadan besok asal mampir ke PCA Bantul ya, di kanal PCA Bantul. Insya Allah setiap jam 9 pagi. Nah itu muncul itu pasti muncul gitu ya. Insya Allah muncul. Kita udah jadwalkan dan itu siang hari saya selesai tuh ngeditnya pakai HP. Sore harinya MTK PCA Bantul dapat hadiah laptop. Dari UMJ, Masya Allah. Itu yang apa janji itu hadiah karena berasa kayak ya Allah dikasih hadiah banget gitu loh. Langsung ya Allah subhanallah. Jadi memang betul
betul-betul ya Allah ini jawaban atas doa-doa selama ini. Kami bekerja, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai seorang muslim kan ihsan ya, memberikan yang terbaik gitu. Jadi ketika terhalang oleh alat, kami tetap maju, hanya itu tadi keyakinannya bahwa Allah melihat usaha kita gitu ya, tidak melihat hasil. Maka kita pede aja maju dengan alat seadanya. HP jadul-jadul kita tetap tancap gas gitu kan. Dan pada akhirnya Allah beri hadiah seperti itu. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Ya Allah, tidak disangka ya Ustaz. Jadi yang penting dalam hal ini kuncinya adalah percaya pada Allah. Allah itu kasih kesulitan itu hanya ingin melihat kamu itu bersabar apa enggak, kamu kuat apa enggak gitu loh. Kalau Allah sudah lihat, oh ternyata dia kuat, dia tetap semangat dakwahnya, wis tak kasih bonus gitu ceritanya. Kebayang gak sih nyamannya, enaknya gitu ya. Udahlah dapat pahala gitu ya, pahala kebaikan insya Allah gitu kan. Kemudian dikasih laptop. Rasanya itu masya Allah seperti sekali. puasa gitu ya, Gitu. Betul. Jadi benar-benar segar sekali gitu ya, angin segar dan juga apa ya, rasa dahaga kita itu terobati gitu ya Ustaz. Betul sekali. Alhamdulillah itu Terima kasih ya Allah. benar-benar terasa banget pertolongan Allah itu. Betul sekali ya. Yaitu yang dinamakan proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya Ustaz ya. Betul. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga ini bisa menginspirasi semuanya ya Amin, Ustaz. amin, amin. Saya jadi harus beristighfar banyak sekali terus. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya Lus. Kita beralih kepada Bunda kita, Bunda Siti Khotijah di sini ya. Bunda, setelah mengalami proses ini ya Bunda ya, apakah Bunda itu merasa bahwa dakwah digital itu ternyata bisa dimulai tanpa harus sempurna? Betul. Jadi yang namanya dakwah itu tadi dengan ibarat semut yang sangat kecil, ternyata Allah melihat proses kita, istiqomah kita, ya. Jadi betul-betul Allah menjawab. Ya karena kita itu ini balighu anni walau ayat. Kita menyampaikan walau satu ayat, maka Allah juga akan memberikan pertolongan tadi laptop dari HP jadul. Sehingga ketika kita mau dakwah yang langkah kecil ingin menjadi langkah besar itu, ya pede aja dulu. Keren. Yang pede aja dulu pokoknya ya. Dan mantap kan. Kemudian kita semakin tahu kesalahan kita, maka kita haus untuk belajar. Iya. Maka belajar dan belajar, insya Allah proses itu yang akan membawa hasil, walaupun nanti diserahkan kepada Allah. Gitu. Pokoknya semuanya yakin dan kita percaya, kita semua akan kembalikan kepada Allah. Iya, betul. Allahu Akbar. Oke Bunda, ada pesan nggak Bunda untuk bunda-bunda atau teman-teman yang masih menunggu kata siap tadi ya Bunda, dalam kata kutip ya, tanda kutip siap sebelum dimulai, seperti saya nih Bunda ya, yang menunggu kata siap tadi ya Bunda. Monggo Bunda. Bagi teman-teman yang masih ragu dengan dakwah digital, kita mulai saja. Walaupun mungkin hasilnya belum sempurna. Sebab sempurna itu harus melalui sebuah proses. Proses itu tidak ujuk-ujuk, tapi harus proses yang panjang, baik itu proses belajar, proses mental, proses alat. Ya. Nah nanti kalau kita sudah proses kita pelajari kekurangan kita tahu bahwa kita itu kurang, maka kita akan sempurna. Ayo, jangan ragu, tetap semangat. Kita mulai dari langkah kecil. Ya, ini sudah sangat menginspirasi loh Bunda ya. Alhamdulillah. Pemirsa nih ya, pemirsa sahabat Mubalikot, Sobat duduk bareng ya. Bunda Siti Khotijah sangat menginspirasi. Jangan sampai kita tuh menunda-nunda ya. Jangan sampai kita itu menunggu kata siap untuk bisa memberikan dakwah kepada orang lain. Walaupun
bertahan hanya dengan HP jadul ya. Betul. Itu sebenarnya ada kata-kata dari dulu, berbuat baik janganlah Ditunda-tunda. Oke. Keren. Ya, betul sekali ya Bunda ya. Sebenarnya itu mungkin Bembo itu juga menciptakan lagu itu karena pengalaman-pengalaman pribadinya ya. Betul. Oke. Sebelum di ujung nih Iya, Us, ya. Kayaknya udah di ujung ya. Ini kembali lagi kepada Ustazah Nida nih. Nih ya Us, kalau melihat perjalanan ini, waduh, dengan lagu nih ya. Apa pelajaran terbesar yang Allah ajarkan melalui proses yang sangat sederhana ini? Monggo, Us. Iya, kalau berbicara tentang pelajarannya sebenarnya banyak banget ya. Tapi satu yang saya dapatkan dari proses perjalanan itu, hidup itu bukan main-main. Maka lakukan saja apa yang kita mampu untuk berbuat kebaikan, tetapkan bahwa kita berada di jalan Allah. Maka lakukan saja dulu, nanti Allah yang akan menyempurnakan. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut istilahnya takut malu gitu ya. Selama kita berbuat baik, berani aja gitu ya. Kemudian pastikan diri kita bagian dari semut Ibrahim. Jangan lewatkan acara kami ya 30 hari ke depan selama bulan Ramadan di serial Ramadan Hidup Bukan Main-Main. Oke, keren sekali. Hidup bukan main-main ya. Oke, Us. Oke, untuk Bunda di sini ya. Ini pertanyaan terakhir Bunda. Bukan pertanyaan deh. Pesan Bunda, lebih kesan ya. Pesan untuk para ibu-ibu yang di luar sana yang masih merasa bahwa langkah kecilnya itu tidak berarti Bunda. Jadi monggo Bunda bisa memberikan semangat kepada mereka, memberikan satu pelecut buat mereka untuk bisa mengambil langkah kecil tersebut. Baik itu rekan-rekan, bunda-bunda sekalian yang di luar, itu memang Allah itu mencatat walaupun satu zarah. Jadi apapun perbuatan kita, kejelekan kita, kebaikan kita, Allah mencatat. Itu yang namanya sebuah proses yang nantinya dari atom yang akan menjadi suatu zat, dari yang kecil menjadi zat yang besar adalah melalui sebuah proses. Jangan takut salah, jangan takut maju, ayo, karena ini dakwah adalah perintah dari Allah. Oleh karena itu, karena kita ini melangkah kebaikan, ayo bersama-sama, jangan takut salah. Karena semua itu dari kesalahan, dari kegagalan yang kegagalan adalah pintu kesuksesan yang tertunda. Begitu. Ayo jangan takut, jangan marah. Ayo selalu kita semangat. Oke, keren sekali ya Bunda, terima kasih. Oke, dari Ustazah Nida sendiri? Oke, baik. Kalau saya sendiri ingin menyampaikan bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Jadi lakukan saja, biarkan Allah yang melihat dan Allah yang menilai hasilnya. Bahwa ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah pasti memberikan balasan. Hidup bukan main-main, maka pastikan kehidupanmu dalam keadaan berbuat baik. Oke, tepuk tangan untuk narasumber kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di podcast Duduk Bareng pada kesempatan pagi hari ini ya, Ustazah Nida dan juga Ustazah Bunda Khadijah, ya Siti Khadijah ya. Semoga apa yang dicita-citakan di course Mubalighot itu bisa menginspirasi dan juga bisa di like and subscribe ya, yang tentunya yang ditunggu-tunggu ya oleh khalayak umum sebagai penyemangat itu terutama di PCA Bantul. Betul. Baik, sobat Duduk Bareng, sebenarnya perjalanan ini sangat sederhana, tapi kadang terlihat kecil, kadang bahkan tidak terlihat sama sekali.
Tapi setiap langkah kecil, setiap usaha yang kita lakukan dari hati, insya Allah ya, tidak akan pernah sia-sia. Semoga cerita di balik lahirnya serial Ramadan Hidup Bukan Main-Main ini bisa memberikan kita inspirasi dan juga mengingatkan kita bahwa dakwah itu tidak perlu menunggu sempurna. Mulailah dari niat, dari yang ada, dan percayalah akan pertolongan Allah dan Allah yang akan menunjukkan jalannya. Jangan lupa saksikan serial Ramadan Hidup Bukan Main-Main dan nikmati setiap cerita serta pelajaran kecil yang kami bagikan setiap hari selama Ramadan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga setiap langkah kecil kita dilindungi dan dihitung serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri perbincangan duduk bareng di podcast kita hari ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita yang mendukung dakwahnya dari Korps Mubalighot PCA Bantul. Itu akan menjadi satu semangat buat kita untuk terus melakukan dakwah secara digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.